semuanya. Hai Halo, Faisal, hai Ai. Apa Halo, halo Vivi. kabar? halo. Apa Gimana kabar ya? Baik nih, baik. kalian? Baik Eh, ya. cukup baik ya, Iya, cukup dan ya. sedikit bosan. Skripsi Yoi. aman? WFH nih. Waduh, kalau tanya skripsi sih, berabe. Santai, santai, Waduh, santai. Semua ada santai. jalannya. Ayo. Aman, aman. Pasti Iya, iya. ada Ada jalannya. timeline-nya. Oh, ada waktunya sendiri. Bisa, bisa. Iya, benar. Yoi. Nah, jadi Hmm. sama Faisal, sama Ai, kita bertiga pengen bahas soal UI UX. Nah, kebetulan si Hmm. Faisal ini bidangnya tuh UX, kalau Ai itu di Hmm. bidangnya UI. Nah, tapi buat kalian yang nggak tahu, apa sih bedanya UI sama UX? Bukannya biasanya ada UI/UX ya? Nah, Hmm. Iya, iya. itu emang satu komponen atau hal yang beda? Coba jelasin. Siapa Coba nih? dulu nih. Faisal, Faisal. UI. Ya, Aku UI ikut dulu deh. yuk. UI dulu Loh, lah, UI UI iya dulu. 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 UI. Biar Aduh, Iya, ntar ya. cakupannya lebih luas jelasinnya. aku bingung sih jelasinnya Gimana? dari mana. Hmm. Jadi, mau bahas Mm-mm. itu dulu sih. Tentang termnya dulu aja. Jadi kan banyak tuh yang Mm-mm. kadang nulis apa UI/UX kan. Hmm. Mm-mm. Kadang ada bahkan ada kayak requirement job itu atau vacancies lah. Dia nulisnya masih UI atau UX designer. Nah, Mm-mm. kalau menurutku ini karena biasanya sih miskonsepsi tentang pengertian dari apa UI sama UX sendiri. Jadi Hmm. mengiranya UI sama UX itu satu bidang kan. Padahal Mm-mm. UI sama UX itu uh, beda tapi bersinggungan. Kalau misalkan Mm-mm. digambarkan kayak lingkaran gitu, Hmm. lingkaran besarnya itu UX. Nah, di Hmm. dalamnya itu ada UI. Jadi UI itu gimana jelasinnya? Ya pokoknya itu deh UI bagian dari UX Hmm. UI dan itu UI kayak, uh-uh. user interface. Nah, user interface itu uh, kalau gampangannya visual. Jadi apa yang dilihat oleh mata. Oh, Nah, misalkan website nih, apa yang kelihatan oleh mata itu termasuk dalam UI. Nah, kalau experience dia lebih ke feel sih kalau menurutku. Pengalaman dari kata user experience. Nah, itu kan pengalaman pengguna. Gimana persepsi pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut. Jadi biasanya kurang interaktif atau gimana. Misalkan user Hmm. ngerasa kurang nyaman. Nah, itu biasanya masuknya ke UX. Tapi kalau user interface, hmm. dia apa yang dilihat oleh user, ya yaitu user interface-nya. Hmm. Oke. Kalau aku sih, Mm-mm. Nah, berarti kalau misalnya UI itu kan tampilan, terus UX tuh pengalaman. Berarti kalau si Faisal kerjaannya ngapain dong kalau UX? Oke. Kerjanya UX, mendeliver pengalaman gitu. Gimana tuh iya iya. deliver pengalamannya? Gimana ya? Kalau dibagi menjadi beberapa kan pengalaman tuh ada dua kan sebenarnya. Ada pengalaman baik Mm-mm. sama pengalaman buruk. Nah, itu sebenarnya yang mau di-deliver seorang UX tuh pengalamannya seperti apa itu tergantung dari si UX designer gitu. Nggak mungkin kita ngasih ke user sebuah produk yang berpengalaman buruk gitu kan. Pasti yang mau dicapai itu produk yang berpengalaman baik. Nah, gimana caranya untuk sampai ke produk yang mempunyai pengalaman baik saat digunakan pengguna, pasti ada kayak tahap-tahapnya, langkah-langkahnya, terus ide-ide yang yang salurkan kayak gimana gitu. Nah, baru kalau misalkan udah nih dari idenya ini udah ada nih, UX bikin ide-ide ini, nah baru ntar kita deliver ke UI. Jadi nggak bisa UX kerja sendiri, UI kerja sendiri nggak bisa, tapi tetap harus saling komunikasi gitu. Gitu. Oke, oke. Hmm. Cuman kalau kita bahas UI UX tuh sebenarnya banyak role-nya ya. Kayak ada Apa? banyak role-nya UI UX Hmm. department gitu. Ada UI Ya. designer, ada UX. UX Kok suaraku designer, kayak ini ya? Suaraku kayak kedengeran mantul gitu nggak mantul. sih? Dari mana ya Menggema. mantulnya ya? Nah, terus sebenarnya kan di role-nya UI UX department tuh ada banyak kan. Nah, kalian bisa sebutin nggak sih sebenarnya selain UX designer, selain UI designer tuh ada apa lagi Hmm. role di UI UX department yang kalian Oh, tahu? kalau setahu gue Dari sih siapa? Oh, iya. ya Bebas, ada bebas. lah ya. Kalau setahu Faisal gue Iya, dulu iya. deh. di kan masuk biasanya UI UX masuk ke tim produk kan. Di produk tuh ada Mm-mm. UX designer, ada UI designer.
ada UX writer, terus ada timnya ini UX engineer juga ada, terus ilustrator biasanya ada sendiri, setahu sih itu, terus UX researcher juga, ya itu sih. Ada 6. UX analis UX analis, tapi mungkin di Indonesia belum ini ya, belum terlalu. belum mulai ya. Iya, Dia belum masuk ke terlalu. data yo, singgungan sama data soalnya. Iya, mungkin bisa itu sih. Ya. Di Mm-mm. Indonesia belum. Mungkin beberapa tahun lagi bakal ada role Iya, baru. benar. Ngikutin tren. Cuman Iya. aku masih belum pernah dengar si UX analis. Nah, setahu aku UX researcher tuh yang wawancarain bukan? Hmm. Atau apa role-nya yang kalian tahu UX researcher? Gimana ya? Ya, Gimana kalau ya? UX research sih dia kebanyakan lebih sering bersinggungan sama pengguna sih. Hmm. Dia yang bertugas untuk kayak wawancara atau kayak ngamatin, bisa banyak sih itunya kayak apa, metode buat riset, ada etnografi, ada wawancara, atau misalkan rating, review, bisa banyak. Mm-mm. Pokoknya tugasnya dia mencari tahu pengguna itu gimana sih feedbacknya terhadap produk yang kita bikin gitu. Kalau UX research aku itu sih. Kalau UX writer UX writer Kalau tuh apa? bikin wording, terus tulisan-tulisan yang gimana sih bikin suasana pengguna itu sesuai sama aplikasinya itu. Pasti kan setiap aplikasi punya tone sendiri-sendiri kan. Nah itu Betul. gimana sih dia bantu si si user itu buat sampai ke goals-nya melalui tulisan gitu. Kalau UX writer gitu. Jadi kayak CTA buttonnya tulisannya itu ternyata sampai sedetail itu berpengaruh gitu buat kadang user jangan sampai si user itu bingung sama tulisannya dan nggak sesuai sama apa yang diekspektasiin sama user gitu. Kalau UX writer. Wow. aku tapi bingung Terus sih. Itu sebenarnya apa? kalau sebenarnya dipanggilnya apa sih, UX writing atau microcopy? UX Nah, ini writer sih kayak kebanyakan. sama Kalau tempatku UX writer sih. UX writer ya. Hmm. Soalnya yang mulai emerging sekarang kayaknya microcopy deh. Tapi nggak tahu sih. Mungkin Microcopy. kayak ya apa cuma labeling aja, kurang ketemu sih. Atau Tapi ada yang hampir sama. Di mana tim brand sih namanya? Ada lagi kan? Apa? Writer yang di UX brand. Bukan, di brand. yang buat brand. Kalau di Marketing. tempatku tim branding sih. Ada yang Bukan ya? buat bikin kosakata sendiri buat bikin gimana iklannya menarik gitu. Tahu nggak? Oh, nggak tahu. Lupa aku namanya. Oh, ada. Ya, Oke, lupa. oke. Dan itu lumayan berdampak loh menurutku. Apa copywriter? Copywriter. Ya. Dia lebih ke bisnis sih. Iya, itu dia. Bisnis sama produk. Oh, oke. Setahu gue ya, copywriter itu lebih gimana caranya user itu buat make produk kita. Nah, itu bagian marketing lah, gimana caranya kata-kata buat ngajak gitu kan. Kalau itu kalau microcopy ya? Copywriter. Gitu. Oh, copywriter. Kalau hal sama. Beda, makanya selama ini orang-orang juga mikir kan sama UX writer sama copywriter beda sama gitu. Tapi ternyata kalau UX writer tuh lebih ke gimana cara yang kita nganterin user itu ke goals-nya sih tujuannya. Kalau si copywriter lebih ke ngajak biar mereka make gitu. Kalau dia baru gitu kan. Oke, tadi kan kita udah bahas UX researcher, terus kita udah bahas UX writer, terus ada juga nih UX engineer. Apaan tuh? Bukannya UI UX nggak ada coding ya? Tapi aku bingung loh, sebenarnya masih bingung sih. Soalnya ada beberapa company tuh kalau UX engineer dia bisa jadi masuk ke dev teamnya, bukan ke produknya. Oh. Itu kebijakan dari apa? Dari company-nya nggak sih? Kalau tergantung mana gitu. Itu lebih ke apa ya? Lebih ke arah ini sih, gimana caranya mengimplementasiin yang udah misalkan si tim produk bikin, gimana caranya bikin ke codingan yang biar si tim devnya nggak terlalu susah bikinnya. Kan kayak misalkan bantuin lah, mereka juga ngoding kok, HTML, CSS, JS lah gitu kan. Kalau UX engineer.
lebih ke ngoding juga gitu, mikir gimana biar mungkin micro interaction-nya lebih smooth gimana gitu. Bantuin itu biasanya kalau Lebih ke sepangku. developing experience gak sih? Iya kan? Development experience. Aku juga Bantuin. baru klik sih kalau masalah apa UX engineer. Iya, UX engineer mungkin beberapa ini doang kan, beberapa apa perusahaan yang udah ada gitu, belum terlalu banyak. Hmm. Hmm, kalau Tapi, di setauku sih UX engineer tuh benar. Jadi dia untuk kayak ngeratain gitu. Misalnya kita ada satu komponen. Nah, itu tuh mereka yang kayak nentuin komponennya tuh bentukannya kayak gimana biar behaviornya itu antara satu halaman sama halaman lain per tim itu Konsisten. sama. ya, Gitu. Oh iya ya, oke. yang dituju experience kan, yang dirasakan user tetap Betul. saya ya. Karena misalnya kita bilang banner gitu. Carousel banner gitu. Kan bisa aja kan carousel banner bentukannya ada yang bisa bentukannya panahnya di luar, panahnya di dalam, terus segala macem gitu kan. Nah, kalau Iya, satu iya, produk iya. beda-beda kan rasanya aneh kan kayak gitu. Iya, Jadi mereka yang kayak Konsistensi. nyetarain. Terus apa lagi, Woy? Itu aja ya? Apalagi Oh, tadi? ini copy apa? eh yang logo-logo apa? Ilustrator. aku Yes. Nah, apa tuh? ilustrator. Ilustrator. Ilustrator tugasnya bikin ilustrasi sih. Lebih ke desain grafis gak sih? Mm-mm. Iya kan? Hmm, Dia strength-nya di desain grafisnya. Desain grafis, Beda. oke. ilustrasi. Dia sebenarnya kalau menurutku ilustrator itu kayak elemen penting sih menurutku. Kadang kalau Kenapa misal tuh? kita lihat contohnya, misal kita main ke dribble. Kalau yang tahu itu kan dribble kan portofolio buat UI designer ya. Di situ Mm-mm. sebenarnya komponen pentingnya yang bikin kayak desainnya itu pop out banget, kelihatan wah itu yang main peran menurutku ilustrasi sih. Hmm, Terus kalau pernah dengar tentang salah satu hukum UX itu ada namanya aesthetic usability effect. apa Jadi tuh? itu, nah, jadi itu gambarannya kayak gini ya. Kalau misalkan suatu produk itu estetik, nilai estetikanya bagus, nah si Mm-mm. pengguna itu akan lebih toleran dengan UX yang jeleknya. Jadi Oh, misalkan UX-nya jelek tuh, tapi gara-gara dia estetikanya bagus, misalkan ilustrasi atau UI-nya bagus, dia mm-mm. kemungkinan akan mentolerir itu tadi apa kayak kekurangan di UX-nya. Mm-mm. Oh, oke oke, baru tahu kayak gituan. Mm-mm. Iya. Nah, yang kita Jadi, bahas tadi itu kayak mencerminkan kan sebenarnya UI UX department tuh bukan cuman sekedar kayak UI, UX Mm-mm. kelar gitu, tapi masih banyak kayak spesifik role-nya kayak gitu kan. Nah, Mm. terus ya, kenapa sih kalian dua milihnya jadi UI designer sama UX designer? Ah. hmm, Pengen tahu dong hmm, benar awalnya ya. kayak gimana tuh menentukannya. Padahal kan biasanya orang pasti aku mau UI aja deh, tapi rupanya UX tuh lebih menarik. Nah, kalau kalian tuh kayak gimana kisahnya Kisah dari awal nih ceritain. memilih Salah. Dari spesifiknya? Ayo Faisal dari dulu deh, ketemu gimana? sampai sampai ketemu gitu maksudnya, Fik. Awalnya tuh emang Waduh. udah memang pengen jadi UX Hmm. designer gitu, atau sebenarnya sebelumnya nggak tahu gitu? Oh, oke. Kalau misalkan dibilang tahu dari awal sih enggak sih, malah enggak kepikiran Mm-mm. gitu kan. Kalau di awal kuliah pasti juga karena informatika kan, pasti ngoding, Mm-mm. ngerjain ngoding terus Loading, terus iya, nyobain semua kan, nyobain Uh-uh. ngoding iya. game, ngoding aplikasi, website gitu, cobain semua. Terus habis itu Mm-mm. juga nyobain nih UI UX gitu kan. Sampai pokoknya awal-awal kuliah tuh dicobain semua gitu. Semester Mm-mm. aku tahu UI UX tuh kenal dari semester 2 gitu kan. Tahu ternyata Oh. desain aplikasi itu namanya UI UX gitu kan. Itu dari Mm-mm. ini karena aku ikut komunitas kan. Ya. Aku kalau bisa dibilang aku Oh. ketemu UI UX belajarnya itu lebih banyak di komunitas gitu kan. Kalau aku bilangnya. Karena kalau misalkan menurutku dengan bergabung komunitas lebih tahu lebih awal gitu. Setelah aku Mm-mm. masuk komunitas, aku tahu nih UI UX itu desain aplikasi. Nah, dulu awal tahunya ya UX yang bagus adalah UI yang bagus tuh.
Iya. Taunya dulu gitu, Miskonsepsi sebenarnya awal tuh. Iya, iya, heeh, iya, betul. UI bagus dah, pokoknya UI udah bagus Heeh. gitu. Pasti UX-nya ngikut, dulu mikirnya gitu. Ternyata setelah beberapa lama, karena ikut komunitas juga kan, ikut komunitas akhirnya tahu nih antara bedanya, oh ternyata UI sama UX tuh beda. Jadi nggak langsung tahu, langsung milih UX atau UI gitu. Dari situ baru kepikiran nih, ternyata kalau UI itu lebih ke arah gimana desain, cara kita deliver desain itu ke user, dan kalau UX lebih ke deliver experience ke user gitu kan. Dan dari situ baru tahu kalau misalkan apa ideation dan lain-lain itu masuknya ke UX. Jadi aku lebih nyaman buat ideation, cari dari problem yang apa, terus nyari problem solvingnya gimana. Jadi aku lebih nyaman buat di situ. Akhirnya oke, aku pilih UX designer aja gitu. Baru dari situ dalemin dari awal gitu. Apalagi di IT kan Hmm. dulu tahun berapa? 2016 kan nggak, 2017, 2016, 2017 kan nggak terlalu Bisa booming. belajar kan dengan UI UX dulu awalnya masuk kuliah. Mm-mm. Nah itu mungkin belajarnya ya dari belajar sendiri sih, lebih banyak belajar sendiri dari komunitas, ikut meetup gitu, terus ya belajar dari apapun yang bisa belajar gitu. Karena eh, kalau di kuliah ya belajarnya Cek. Sepertinya nge-lag. Oh, iya sepertinya nge-lag. Coba dicek lagi Faisal. Iya, Faisal coba cek lagi internetnya deh. Nah, kalau AI sendiri gimana sambil nunggu Ya, Faisal? Kenapa milih UI designer? kalau aku sendiri sampai sekarang masih ragu sih mau nyebut apa kayak UI designer atau bukan. Cuman Mm-mm. sekarang fokusnya kebetulan kan ke UI. Kalau Mm-mm. bahas awalnya dulu itu karena mungkin basicnya aku ada basic desain grafis ya. Mm-mm. Jadi awalnya malah aku jadi UI designer bener-bener fokus tuh setahun yang lalu sih. Itu awalnya Oh. gara-gara magang. Nah, Mm-mm. niatku aku mau nyari magang itu yang ringan-ringan gitu loh. Biar aku bisa explore developing. Niatnya gitu awalnya. Mm-mm. Nah, aku pilih Mm-mm. UI designer. Aku kira gampang kan maksudnya. Oh ya udahlah desain aku udah ada basic nanti bisa buat belajar lainnya gitu kan. Nah, nggak Uh-uh. taunya kayak itu loh istilahnya. Kamu tahu itu nggak yang apa? eh, gunung es, gunung es yang kelihatan atasnya aja tapi bawahnya gede. Nah, kayak Iya, itu. iya, tahu, tahu, Jadi tahu. aku kira UI designer itu ya jobnya kecil kan. Tapi Uh-uh. sampai pada titik aku magang itu baru tahu ternyata UI design itu skopnya luas banget. Desain sih lebih Mm-mm. lebih ke desain ya. UI design atau UX design itu cakupannya luas banget. Jadi banyak yang bagian belum ke cover gitu. Nah, aku semakin tertarik gara-gara itu tadi. Saya belajar-belajar. Aku kira dulu sama kayak Faisal, miskonsepsi kan. UI itu sama dengan Mm-mm. UX. Terus? Mm-mm. Nah, ternyata waktu di magang tuh dikasih mentoring sama eh, sama apa sih namanya? Senior di sana. Kalau ternyata Mm-mm. itu beda banget. Terus mau dari situ diajarin kayak riset gimana. Mm-mm. Mm-mm. Ya akhirnya mulai tahu sih ternyata UX tuh skopnya sendiri, UX sendiri, tapi masih bersinggungan di kalau kita develop produk. Nah, cuman Mm. kayak tadi ada kalau nggak salah sempat nyebut ya, Apa? skopnya banyak kalau UI Mm-mm. sama UX. Tapi tergantung juga kita kerjanya di mana. Kalau project base, Oh. kayak Mm-mm. misalkan startup yang nanganin per project itu kayaknya susah sih, pasti dirangkep. Contohnya Mm. UX design dia, UI design dia. Mm-mm. Iya, iya, Nah, iya, kalau betul, company betul. besar, kalau yang khusus produk kayak Gojek atau Tokopedia, ya marketplace lah, yang gede, dia lebih fokus kan satu produk Betul, aja yang betul. dibikin. Ya Betul, itu tadi betul, sih, betul. tergantung Betul. tujuannya mau kemana. Cuman kalau tadi kan Ai bilang sebenarnya tuh awal mulanya tuh dari graphic designer ya ke UI Hmm, designer. Nah, bedanya hmm. jadi UI designer sama graphic designer apa sih? Biasanya kan kalau Oh orang-orang tuh iya. taunya apa namanya kalau misalnya pandai bikin poster, oh berarti ada Hmm. bakat nih UI designer. Nah, itu bener apa salah sih Iya sebenarnya? bener-bener. Kalau menurutku itu nggak 100% salah, juga nggak 100% bener sih. Ibaratkan kalau kita Gimana? bisa desain grafis tuh udah nguasai
fundamental dari UI design. Cuman perlu dipoles dikit lah istilahnya. Karena kalau di desain grafis, dia udah bisa deliver desain. Maksudnya desain itu sebagai medium buat interaksi dengan pengguna atau orang lain gitu loh. Nah, tapi kalau di UI design tuh ada tambahan dikit aja teknologi. Jadi dia harus paham kayak kebutuhan sistem gimana, terus sama ya lebih ke detail sih sebenarnya. Tidaknya kalau misalkan dari desain grafis ke UI designer, dia ada kayak fundamentalnya, kayak tipografi, pemilihan warna, terus apa lagi ya, komposisi, layout. Itu sedianya udah ada sih kalau si desainer grafis. I Nah, see, oke. kalau penentuan maksudnya aku pengen jadi UI designer deh, aku pengen jadi UI designer, kalau menurutku itu tergantung kayak interest-nya sih, Vi. Kalau menurutku gimana? Betul sih, betul. Iya kan? Tergantung Kalau misalnya dia emang kita sukanya kayak gimana. Karena kan ada yang suka banget untuk cobain hal-hal baru. Misalnya ini warnanya bagusnya kayak gimana. iya, ada yang Ditambah suka komponen yang kecil atau gede itu jadi kayak gimana. Tapi ada yang lebih suka buat riset. Jadi iya. kayak, oh pengalaman yang bagus tuh mana aja, kayak gitu sih. Ntar jadinya kayak Faisal Uh-uh. sambil suka riset, Iya nih, Faisalnya lagi loading. Nah, Faisalnya cuman hilang. kalau kemarin tuh pengalaman internnya jadi UI designer kan, kebantu banget nggak buat belajar? Kalau menurutku kebantu banget sih, masa kalau misal pengalaman intern. Tapi yang aku agak sayangin dulu aku internnya itu di project base. Jadi ya itu tadi sih kayak apa, job desk-nya itu nggak jelas skopnya. Misalkan Oh. UI design juga ngerangkap UX, ngerangkap apa, prototyping. Jadi kayak nggak jelas gitu loh koridornya. Tapi dari situ aku juga belajar, maksudnya setidaknya dikit-dikit tahu ada ini, ada UX research, ada UX analyst, ada minus itunya sih, ada minus plusnya. Jadi saran gue kalau misalkan cari tempat magang ya pilih-pilih juga. Dulu asal pilih sih. Oh, oke, I see. Oh Bener iya, sih. tapi itu sama satu Apa? lagi. Kalau dari magang itu, pokoknya kalau misal kuliah itu magang, setidaknya dia ntar keluar tuh pasti tahu kebutuhan industri. Itu yang Betul, aku karena udah dapet pernah sih. ngerasain ya. Cuman bener sih, kalau bagian produk mungkin ada bedanya project sama produk. Karena kan kalau project itu kan based on customer-nya kan. Jadi kalau customer-nya udah merasa oke, ya udah. Padahal kadang Udah ya. kaidahnya tuh, iya kadang kita udah bikin sesuai kaidah, tapi usernya nggak suka, ya udah. Iya Karena ya. emang User dia yang sekaligus apa sih butuh kan. yang punya produk kan? Betul. Kalau produk tuh kadang masih bisa per tim kayak gitu. Ini Faisal udah balik apa belum? Asal. Udah kan? Udah nih, udah kelihatan belum sih? Udah, Udah kelihatan. Tadi tuh si Apa Aing nih pengalaman magang? cerita pengalaman magang kemarin, kayak dia tuh milih UI designer karena ada bekalnya jadi graphic designer gitu. Terus kayak pengalaman magangnya kemarin kayak gimana. Nah, kalau kamu sendiri UX designer tuh gimana kisahnya kemarin magangnya? Di biru kan? Oh, Ya, si biru. Sama-sama emang. biru. Iya, si biru semua ini. Saya doang yang enggak. Enggak lah. Gimana? Kita bahas soal Gimana? ini nih. Nah, kalau kan kita kan backgroundnya IT nih. Emang boleh ya IT ngambil skripsinya tentang UI UX? Nah, itu polemik sih kalau menurutku di kampus saya. Kenapa tuh? Soalnya suaranya kayak kepecah gitu loh. Suara pemangku jabatan tuh ada yang bilang bolehin, ada yang bilang enggak. Ada yang bilang ini skopnya sistem informasi, ada yang bilang ini skopnya TIF. Jadi ya sampai sekarang masih bingung. Ini dibolehin nggak sih sama TIF, sama jurusan informatika. Nah, tapi kalau melihat dari kebutuhan industri, seharusnya boleh. Soalnya UI itu
masuk ke ranah kita nggak sih? Maksudnya ke ranah apa? Informatika juga sebenarnya. Karena orang misalkan build produk lah katanya, build produk atau engineering aplikasi, dia pasti nggak mungkin lepas dari UI sih. Betul. Kecuali kalau dia build produknya itu loh, command line, nggak tahu lagi. Kalau build produknya aplikasi atau layanan pasti butuh UI sih. Nah makanya kalau menurutku kita harus lihat prospek ke depan. Nah yang ngasih prospek itu siapa? Pasti kan industri kan. Jadi menurutku kita harus coba lihat keluar dari kampus tuh, dilihat kebutuhan industri apa sih. Lebih bagus lagi kalau kita dapat insight-nya dari kayak industri luar, karena industri luar pun muaranya beberapa tahun ke depan pasti ke negara kita kan. Jadi kalau misalkan kita udah bisa ngikutin kebutuhan industri luar, di waktu masuk di Indonesia itu kita udah prepare lah istilahnya. Betul setuju. Tapi sekarang kondisinya skripsinya tentang UI UX kan, Yi? Iya, aku kebetulan ngambil UX sih, skripsi. Oh, keminatan ya? Iya, keminatan. Guru keminatannya mendukung. Oh iya, itu faktor keminatan sih. Oke, berarti kan tadi kisah Ai dari intern ke skripsi, sambil nunggu Faisal tiba-tiba lancar. Udah, aman. Gimana, aman, Sal? terkendali. Ini Faisal sambil beli kuota totalitas. Totalitas. Atau diapresiasi Kisahnya gimana nih anak intern? Okay. Yang terkenal ya di biru tiket. Gila. Vivi ngomong. Gimana kisahnya? Awalnya gimana tuh aku bisa sih, intern di situ? Gimana kalau kisahnya aku sih bisa modal nekat sih sebenarnya. Gimana nekat gimana? Dulu karena aku kan mungkin dari semester berapa ya? Semester tahu mau intern nih semester 7 kan. Dari semester 5 itu aku udah nyari nih. Kira-kira ntar company yang buka intern tuh di mana aja yang karena aku maunya UI UX, ya udah aku cari yang UI UX gitu. Nah, itu aku data lah. Terus habis itu aku follow-followin tuh IG-nya yang ada desain-desainnya, terus ngejek desain, aku follow semua. Nah, pas di tiket desain tuh ada yang tanya open Q&A, boleh bisa open buat intern UX designer nggak gitu. Ya udah, habis itu dikirimin ininya di sini gitu, link buat emailnya gitu. Ya udah aku coba. Aslinya beberapa company juga aku email gitu kan, karena aku mau intern gitu kan, niatnya buat semester 6 intern gitu. Nah, karena ini modelnya nekat, ya udah aku daftarin aja tiket gitu, nggak tahu ntar hasilnya gimana. Itu lewatin proses masuk gitu kan. Emang awalnya mau belajar sih, kenapa nggak milihnya di Malang atau di mana, karena aku lihat kiblatnya buat UX product design lah, itu kan di Jakarta kan. Nah, aku mikirnya kalau mau belajar lebih, ya coba ke Jakarta gitu kan. Kalau misalkan di Malang terus, aku mikirnya dulu, ya kalau mau belajar lebih ya ke Jakarta. Akhirnya aku nekat-nekatan gitu ke Jakarta buat apply perusahaan-perusahaan gitu. Nah, dari situ karena dulu emang dari awal kan emang persiapan nih buat intern itu juga portofolio dan lain-lain udah disiapin dari sebelum daftar, jadi kayak ngasih ini udah siap gitu dari awal, karena mungkin ya ada beberapa project itu bisa dimasukin sih, nggak harus project yang asli develop, tapi yang project yang kayak teman-teman mau riset atau sekedar nyelesain problem tuh nggak apa-apa gitu. Kalau pengalamanku intern apa lagi ya yang ceritain kayak pengalaman intern. Boleh. Gimana tuh? Asik nggak? Terus sebenarnya apa aja sih yang didapat gitu? Bedanya kalau intern di Jakarta, enggak sih, intern di company sama misalnya bikin project sendiri gitu. Bedanya kerasa nggak sih bedanya? Bedanya kerasanya ini sih lebih ke teamwork sih, karena mungkin kalau di company, di startup itu kan kerjanya bareng tim banyak tuh, nggak kerja sendirian gitu. Kalau misalkan sendirian kan ya kita riset, kita yang UI, kita yang desain itu decision makingnya sendiri sih. Jadi kayak sendiri. Kalau pas di
di company, oke kita teamwork. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, kita bisa minta tolong nih, kita mau set meeting jam segini buat bahas tentang ini, minta tolong ke tim ini atau tim produk kita gitu. Ya ntar bakal dibantuin tuh dicariin solusinya. Terus misalkan kita mau tanya tentang riset, ya kita minta tolong ke UX researcher gitu. Kalau misal UI, kita minta tolong ke UI. Jadi UX designer lebih fokus ke reasoning, nyari reasoning kenapa konten ini itu ada. Jadi fokus ke situ gitu, bukan cuma sekedar yang penting jadi, yang penting kelihatan bentuknya. Jadi harus dipertanggungjawabkan kenapa kok ini isinya kontennya ini, kenapa kok peletakannya di sini. Itu harus ada flow-nya kayak gini, kenapa gitu. Harus ada sih alasannya gitu. Jadi sambil ngerjain, sambil baca-baca juga gitu. Nggak bisa langsung langsung UX-nya bagus gitu. Nggak pasti ada proses belajarnya belajar itu. lah. Iya pasti. Betul. Nggak mungkin kayak apa ya? Langsung jadi nggak Kadang mungkin. orang-orang kadang mikir, waduh mau langsung jadi bisa dengan UI UX yang bagus gitu. Kadang kan mikir gitu, tapi ternyata di dunia produk desain itu nggak bisa langsung 3 jam cara cepat belajar UI UX 3 jam langsung bisa gitu enggak. Kan bayang gitu. Betul. Lebih ke arah. Itu masih asumsi orang ya. Jadi kayak orang tuh selalu memikirkan kalau UI UX tuh ya UI aja gitu. Mereka nggak Iya. tahu sebenarnya define kalau mereka gunainnya enak, mereka lancar, itu tuh UX. Nah, kayak gitu. Iya. Nah, yang aku mau Kasihan anak UX. Iya, kasihan anak Kayak nggak UX. dianggap loh. Itu Iya, kasihan. anak di balik layar. Iya, anak di balik layar. Nah, yang aku mau tanyain, kalau UX designer tuh tadi kan si Faisal bilang kalau kita tuh ngenilai kayak experience-nya baik atau enggak dan lain sebagainya. Nah, biasanya tuh caranya kayak gimana sih? Nah, ntar Ayi juga jelasin ya, kayak misalnya kalau UI designer tuh flow-nya kayak gimana sehari-hari kalau kerja berdasarkan yang intern kemarin. Nah, gimana mulai dari UX dulu? Kalau di UX lebih ke ini sih, misalkan kita rapat tim dulu, misalkan meeting sama tim produk ini bikin sebuah meeting gitu kan. Nah, kira-kira yang mau dicapai itu apa? Biasanya sama tim bisnis juga, sama PM juga kan. Kira-kira ntar dari PM itu mintanya gini, sesuai nggak sama bisnis dari perusahaannya. Nah, UX juga harus paham gitu, biar bisnisnya jalan gitu. Jadi UX nggak cuma belajar desain doang, tapi bisnisnya kalau bisa ya harus tahu gitu. Jadi nggak cuma iya gitu, desain doang gitu. Habis itu setelah meeting, oke, paham gini-gini, satu suara lah intinya. Nah, baru kita meetingin tuh sama tim yang di produk, yang setim sama kita kayak UX writer, UX researcher, terus UI designer, terus sama biasanya ilustrator juga gitu. Itu ikut ngobrol kira-kira ntar permintaan dari PM gini, terus kita kasih masukan tuh, oh berarti ntar kayak solusinya bisa dibikin gini, tambahin gini. Jadi nggak cuma satu ide dari orang jadi gitu, tapi ada kayak UX writer juga bisa kasih ide gitu, atau UI designer bisa, oh mau kasih fitur ini aja biar ntar lebih nyaman atau gimana gitu. Terus, nah dari itu si UX researcher itu biasanya langsung riset, biasanya bisa langsung terjun ke lapangan atau mereka biasanya desk research, jadi research dari internet gitu bisa tahu apa. Dari situ setelah researcher punya data, nah saat si researcher nyari data dan lain-lain latar belakang itu UX designer ngapain gitu kan, nggak mungkin diam aja. Jadi kita pelajari kira-kira apa ya, kayak behavior user itu gimana sih, terus habis itu mungkin bisa kompetitor analisis. Kita nggak cuma diem doang sambil nungguin UX researcher, tapi kita juga belajar juga tentang industri yang mau dibangun gitu, produk yang mau dibangun, biar saat pas nggak mungkin kita buat produk buat user tapi kita nggak paham produk itu kerja kan nggak mungkin. Nggak tahu usernya juga. Iya. Betul. Iya, makanya nggak ada tahu cari usernya juga gitu, dan nggak semuanya harus diserahin dari UX researcher, tapi kita juga bisa bantuin buat ini gitu. Biasanya habis itu UX researcher ngasih tahu hasilnya gimana ke timnya produknya itu, terus habis itu baru UX designer kerja, kayak misalkan ngasih decision making
kayak misalkan penempatan, terus habis itu apa konten-konten yang ada di dalamnya itu gimana, itu based on research dan based on data. Jadi nggak boleh menurut saya ini bagus, gini aja, ini nggak bisa, gitu kan. Nggak boleh Iya, asumsi iya, iya. sendiri gitu. Dan Haram. Asumsi banyak itu pantang. orang itu Iya. Ya nggak boleh. haram bener. Untuk Nggak produk boleh. tuh emang haram. Makanya kan kayak Karena si Tech bakalan nanya biasanya. iya, Si Tech, Siapa? bener kan? Si Think bener Tech. bener bener. Ini curhatan. Oh, Jadi oh sih tim nanya tech. kayak Iya, iya. kayak ini kenapa kayak gini gitu. Kadang mereka butuh reasoning dong buat ngerjain hal itu. Kadang Iya. emang kan kita kalau tim produk kayak anak UI UX atau PM kan taunya gambar, kita nggak tahu sedalam apa fitur itu kalau dikembangin secara Iya. codingan. Jadi biasanya kayak Codingannya. gitu harus based on riset gitu dan kayak ngasih. Nah kalau UX designer tuh kayak ngasih alternatif gitu nggak sih, misalnya oh plan A tuh bisa kayak gini, tapi kalau misalnya plan A nggak possible, plan B. Atau kalian biasanya ngerjain satu desain dulu, kalau emang ada yang direvisi baru revisi lagi. Kalau kita ini saya bikinnya nggak cuma satu, jadi kemungkinannya bisa dibikin itu dibikin. Terus kalau flow-flow yang mungkin bisa terjadi tuh dibikin juga, jadi nggak cuma satu flow doang gitu, sampai beberapa flow kemungkinan si user sampai ke situ. Jadi kita apa ya kayak negative thinking dulu, oh user ntar bakal ini nih, Iya. bakal ini nih, dia bakal ini. Jadi flow yang dikasihin itu lengkap gitu, jadi sampai error state-nya gimana, terus habis itu misalkan kita juga mikir ntar user itu kalau misalkan halaman belum diisi itu gimana, kalau misalkan user bakalan masuk ke halaman ini gimana, itu sampai dipikir saya, sampai flow-nya sedetail itu emang harus detail dan benar-benar dipikirin, dan kata-katanya juga nggak boleh lorem ipsum, biar memudahkan. Iya, I see. Ya, biasanya ketemu lorem ipsum bla 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 bla. Biasanya Aku kan merasa tertampar loh, Sal. Iya. kebiasaan ya. Tahun yang lalu masih gitu soalnya. Iya, gak apa-apa. Iya. Namanya juga belajar kan. Pasti juga Betul. pernah. Benar-benar. Gak mungkin Betul. paham. Wah, tunggu bentar ya. Ntar di-cut, ambil ngecas. Allah. Abis itu Ai ini bahas soal Apa ya? Aku bahas soal apa? Bingung aku juga. UI kemarin tuh ngerjainnya kayak gimana? Terus apakah biasanya UI bisa bertolak belakang sama UX kayak gitu-gitu ya? Oh iya. Kalau ceritain pengalaman ya? Pengalaman dulu ya? Ntar. Pengalaman magang absurd sih sebenarnya. Bebas sih. Iya, absurdnya gini. Jadi kan seperti yang aku bilang tadi, aku kebetulan magang di project base kan. Jadi sebenarnya flowku hampir sama kayak Faisal sih sebenarnya. Kayak setiap harinya ngapain. Jadi pagi pasti. Gimana? Aku ceritain nggak? Apa langsung aja? Oke, ini 1, 2, 3 ya, sorry ya. 1, 2, 3. Nah, tadi kan udah denger nih yang kisah Faisal gitu kan, kalau di tempat internnya kemarin. Nah, kalau Ai kalau kemarin tuh Ai tuh sebenarnya ngerangkap jadi UI UX apa gimana? Aku kadang bingung di LinkedIn orang, jujur. Jadi kayak ada yang nyantumin emang kayak UI UX designer, ada yang spesifik UI designer, ada yang spesifik UX designer. Nah, kalau Ai sendiri gimana kisahnya kemarin? Kalau aku sebenarnya awalnya apply sebagai UI designer kan. Nah, tapi gara-gara aku masih belum tahu kayak kebutuhan industri itu kayak gimana, jadi ya udah aku kira bakal kayak jobnya itu fokus ke UI designer. Nah, tapi ternyata kalau misalkan kita masuk ke dunia yang project base itu, kerja sebagai desain itu kayak dituntut harus bisa semua gitu loh. Jadi nggak ada, kalau di Faisal tadi kan misalkan di company yang fokus ke produk, dia ya udah fokusnya UXD kan, udah jelas jalannya lurus gini UXD lah. Nah, kalau aku dulu ternyata nggak ada, ya itu ada UX design, dituntut tahu UX, dituntut tahu kebutuhan engineer-nya juga, karena kan kalau di project base dia dikejar waktu kan. Betul. Nah itu, jadi dulu itu misalkan satu kali sprint, kalau nggak salah 2 minggu deh, 2 minggu 1 kali sprint, setiap hari pagi meeting, pasti daily meeting, mau goalsnya apa, desainer juga nyampein. Saya dulu ya Allah, aku dulu
Ya itu setiap harinya Santai. Nggak pasti apa-apa. ngeset goal Ya. UI mau ngerjain apa hari ini. Nah tapi pasti Mm-mm. satu hari itu kayak kebanyakan lebih komunikasi sama tim-tim lainnya sih, Hmm. tim back end sama tim front end, kayak kebutuhannya dia ngapain, jadi kayak nyocok-nyocokin dulu, soalnya kita nggak dikasih waktu buat research, Hmm. nggak ada job yang Project buat based riset ya gitu loh. soalnya. Iya, jadi nggak Hmm. jelas kan, kadang Oke, oke, kodenya juga oke. baru. Nah kayak di situ, nah aku baru Oh. ketemu istilahnya itu berapa bulan yang kemarin gitu loh, jadi desainer di biasanya di startup yang baru mulai itu namanya Hmm. triangle shape designer. Well, Iya, istilah baru. Ngerangkep ya. si desainer lah istilahnya. Ya. Jadi dia tahu, Heeh. dituntut harus tahu apa kebutuhan teknis, engineer, tahu kebutuhan bisnis kalau di project itu stakeholdernya, sama Mm-mm. kebutuhan user. Jadi itu tiga itu nyambung semua di tengah. Jadi sehari Berarti itu PM atau dong. enggak, nah itu kurang tahu aku juga kayak ngerangkep gitu loh. PM dong ya. Bener gak sih, Sam? Hampir Udah sama kan kayak PM ya. bisnis Desain juga, UI tapi UX. desain juga, Tapi Iya desain kan? juga kayak sekarang Iya. dituntut kayak gitu loh. Triangle designer. Oh. Kalau developer ada full stack developer tuh Superman. Kalau UI UX Nah, ya designer tuh kayak juga iya ya istilahnya itu kalau di tech luar biasa. full stack developer ya. Oh, I Full stack see. Oke, designer. oke, oke. Betul, betul, betul. Jadi Itu sih. kita dengerin kisahnya tuh benar-benar. Jadi kalau aku simpulin tuh kan kalau Faisal tuh kan emang based on product, emang udah spesifik banget role-nya dan biasanya itu ada di startup gede. Dan sedangkan pengalaman AI itu Project dia based. UI UX desainer yang ngerangkap karena project base, karena biasanya kalau startup masih kecil dan sebagainya digabung jadi satu. Nah, Ngerangkep. plus minusnya Yeah. apa lagi? Ini nih yang seru plus minusnya. Jadi kalau plusnya itu tahu role lainnya. Soal jadi misal aku tahu setidaknya tahu kebutuhan. Nah, kebetulan kan background-nya IT kan. Kita natif. Jadi setidaknya tahu lah kebutuhan apa kayak developing tuh gimana, stepnya apa aja. Terus aku kebetulan waktu itu nge-handle UI design web kan. Nah, aku ada kayak background dikit tentang setidaknya front end aku adalah basicnya. Nah, itu aku tahu. Dengan itu aku kayak kebantu gitu ngedesain. Oh, ini dapat diimplement. Ini nggak bisa. Jadi kayak ngekat waktu bolak-balik dari revisi dari apa sih PM-nya gitu loh. Kan biasanya nggak tahu ya kalau di tempat lain itu cara komunikasinya gimana. Kalau dari aku PM nah itulah desainer ke PM ke front end misalkan desainer. Nah, jadi harus lewat itu dulu kan. Kalau misalkan ada revisi tuh pasti lama makan waktu. Nah, dulu aku ngerasa kebantu sama background IT itu sih jadi desainer UI. Oh, oke, Sama apa oke, lagi ya tadi? oke. Oh iya, Apalagi? minusnya itu Plus. tadi minusnya ya Banyak kayak kerja. Superman. Iya kayak Superman. Oke, Itu sih oke. kalau menurutku Nah, bagusnya buat yang mau struggle tapi outputnya lumayan sih, tahu banyak banyak scope lah istilahnya. I see. Kalau Faisal sendiri gimana? Plus minusnya kemarin? Plus minusnya, plusnya ya kita semakin mendalami apa itu yang dipilih kan. Kalau misalnya UX designer ya kita bisa belajar lebih tuh. Ada waktu buat nyari reasoning dan latar belakang kenapa decision itu dipilih gitu. Ada benar-benar dipikirin gitu sampai flow-nya kenapa kok gini. Terus kita bisa bikin alternatif lain supaya biar ada kemungkinan yang baik lah mungkin dari yang sebelumnya gitu. Terus bisa buat waktunya itu lebih ke arah waktu sih plusnya. Kalau menurutku, kalau misalkan di UX mungkin karena dikejar waktu juga terus harus nyelesain sama UI mungkin ya gitu ya. Iya double masalahnya waktu sih kan kalau misalnya rangkap kalau itu. aku kan kalau aku kan outputnya ya udah wireframe nggak apa-apa gitu, tapi harus dengan wireframe nggak apa-apa, tapi harus dengan alasan yang jelas itu, nggak boleh Ya asumsi. Reasoningnya dia benar-benar bisa explore reasoning dan explore itu sih. Kalau misalkan minusnya mungkin kalau itu mungkin lebih ke kalau misalkan
UI UX mungkin project base bakal punya ini apa? Portofolionya banyak gitu. Ini Betul, maksudnya karena banyak. pernah ngerjain project ini, pernah ngerjain project ini, pernah ngerjain project ini. Kalau misalkan apa UX designer, kalau project base itu biasanya fokus pada satu produk. Beberapa perusahaan ya, mungkin beberapa perusahaan lain mungkin nggak gitu juga, tapi misalnya product base tuh ya fokus developing satu produk itu sampai existing itu, dan itu nggak apa, nggak waktunya nggak sebentar gitu, lama karena ada proses reasoning dan lain-lain gitu sih. Jadi mungkin dari portofolio, kalau misalkan mau dapat portofolio banyak ya bisa masuk ke yang project base atau yang agensi gitu sih. Kalau I menurutku, see. kalau Oke, oke, oke. Kalau ngejar, kalau kalau saranku gimana ya, gitu? kalau misalkan mau yang lebih ke pengalaman mendalami bisa ke, dan harus dituntut dengan kerja yang apa ya, reasoning dan lain-lain, bisa masuk ke product base itu. Itu saya kelebihan dan kekurangannya I Ya see. intinya Kalau aku kalau apa? quantity over ya. quality, kalau kamu prefer quality over quantity ya masuk ke produk lah. Kalau misalkan prefer kuantitas, masuk ke project base. Karena biasanya tiap bulan tuh pasti ganti loh. Ganti Yoi. project, ganti project. Nggak I ada. Kadang see, dulu I sampai see. selesai udah ganti, dilempar ke tempat lain. Wow. Oke, oke, oke. Kalau aku nangkapnya emang iya sih, kalau mau belajar di awal-awal bisa masuk project dulu ya, kayak yang kecil-kecil dulu. Tapi kalau mau dalamin lagi bisa masuk ke produk. Masuk Nah, produk. cuman kalau kemarin tuh pengalaman kalian, berarti kalau di CV tuh masukin apa dulu? Harus sebenarnya kalau kalian UI UX tuh dinilainya CV-nya berdasarkan apa? Atau CV sebenarnya nggak terlalu penting, atau cuma portofolio doang udah cukup? Gimana? Aku nggak tahu nih. CV Gimana penting tuh? gue. Kalau menurutku CV penting juga sih, kan karena di situ dilihat tuh pengalamannya sebagai apa kan. Misalkan ya pasti dilihat sih kalau CV. Pasti kan ada kayak deskripsinya ngerjain apa gitu kan. Nah, kalau misalkan di UX itu lebih ke arah portofolio, itu ke reasoning lagi, balik lagi. Kenapa dia decision-nya pilih ini gitu. Karena kalau UX ya itu yang dicari, nggak sekedar asumsi, terus based on riset apa enggak, terus kenapa diambil kayak gitu, problemnya apa, solusinya apa yang dikasih. Kalau UX itu jadi lebih kelihat portofolionya ke reasoning. Biasanya apa, kalau desainnya itu point plus lah gitu. I see, UX. I see. Kayak daya analisisnya gitu ya? Dan ini apa, penentuan ini sih, decision buat solusinya apa itu. Oh iya. Di situ ya, I see. karena nilai, kalau menurutku nilai sebuah desain itu di situ sih, kreatifnya, dan nggak apa Jiplak. ya, jiplak gitu kan, nggak sekedar cuma copy paste, aku udah lihat di sini kayak gini, tapi lebih ke poin kreatifnya kayak gimana gitu. Itu yang seru dari desain. Kenapa Tapi itu aku gimana? kayak agak gimana ya? Ini sebenarnya kontroversial sih. Kenapa? Kayak tadi bilang kita dituntut kreatif. Tapi kadang ada titik di mana kalau misalkan suatu produk tuh kalau kita kreatif bisa jadi kreatifnya itu salah gitu ya. Itu bisa jadi kayak kita off track gitu loh. Maksudnya gini, Mungkin contohnya ini gini, apa? Gimana? kasusnya kayak misal ada dulu kalau nggak salah aku waktu ngisi materi di Dilo itu ada yang tanya gini, kalau setiap company yang besar tuh punya tim riset, tapi kenapa kayak fintech app itu rata-rata dashboardnya sama? Contohnya OVO sama apa lagi ya? Kok Dana. fintech apa? Dana link aja. Iya bisa, fintech juga bisa. Itu kayak contohnya kayak itu. Hampir sama semua kan. Call to action bundar di bawah. Nah, itu kenapa kok dia sama semua gitu loh. Terus tim desainnya ngapain gitu. Nah, kayak tadi kayak menurutku nggak harus selalu kita harus beda, nggak, cuman kita harus tahu kebutuhan. Bisa jadi kebutuhannya sama kan. Ya udah, kenapa kita istilahnya reinventing the wheel lah. Ngapain kita cari bikin sesuatu baru dari scratch kalau ada yang efektif bisa di reuse. Sebenarnya ini Aku gitu sih kontroversi menurutku. juga sih. Ayo. Karena aku udah pernah Iya kan? nanya. Jadi gini. Gimana? Sebenarnya kan kalau UX itu ada teorinya kan kayak don't make me think. Jadi kayak Iya, harus don't make me think. samain sama kayak
ekspektasinya user. Nah, itu kan dari Iya. penggunaan sebelumnya dong, betul nggak sih? Ya, ya Hmm, Nah, benar. benar. cuman di satu sisi kita sebagai orang produk merasa kok ini kayak sama aja dengan yang Kok lain sama ya? gitu. Iya, Pembedaannya iya. apa? Nah, kalau Hmm. aku Itu gimana sebagai tuh? PM bisa Sebagai orang pakai produk gimana? alasannya si Ari ya apa si Ai. Jadi kayak Hmm. oh, ini kan sesuai kebutuhan. Kita tuh Hmm. bikinnya sesuai dengan problem user yang kita Iya. gali dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya itu nggak ada identitas, kan susah, ya nggak sih? Iya, itu Nah, kalau nggak kalian sebagai orang ada ciri UI, khas kan? UI UX tuh biasanya kayak gimana? Misalnya nih, sama-sama ada fitur X gitu. Hmm. Hmm. eh in case problem kita dapat tuh terus udah ke solve nih. Nah, ke solve-nya dengan suatu gambaran yang overall itu sama kayak kompetitor. Nah, Hmm. kalian sebagai UI UX designer tuh kayak nerima-nerima aja atau kadang ada suatu perasaan yang kayak harus dibuat beda nih atau kayak gimana? Ini subjektif Hmm. jadinya ya. Hmm. Menarik. Iya, ini subjektif sih. Menarik. Gimana, Sal? Gimana? Kompetitor analisis kan itu. Heeh. Ya. Jadi jangan lihat dari satu kompetitor menurutku. Jadi misalkan kompetitor ini kayak gini, terus kompetitor lainnya gimana baru ternyata mereka bikinnya hampir sama nih kayak gini. Nah, dari situ kayak kita cari nih alasannya. Ternyata kalau flow-nya kayak gini, komponennya kayak gini lebih efektif. Nah, gitu nggak apa-apa sih kalau menurut aku kita ikutin karena ya balik lagi kebutuhan user kayak gitu, user udah terbiasa kayak gitu. Kalau misalkan kita bikin desain baru yang rumit lagi, user belajar lagi ntar malah nggak nyaman gitu kan. Iya. Betul. Nggak apa-apa sih. Tapi balik lagi nggak boleh kita langsung cuma nyontek doang. Kita harus itu cari riset di balik itu sih. Nggak mungkin kalau misalkan, nah itu sih kalau misalkan researcher kok sama aja gitu. Padahal desain sama, kalau ada researcher kalau menurutku ya itu cari kenapa kok di OVO atau fintech lain kok sama, pasti si researchernya cari dulu, nggak mungkin langsung ikutin aja deh daripada buang itu, pasti dia cari dulu, nggak mungkin ini, pasti ada proses riset sebelum dia nentuin gitu. Kayak Sama Kompas gitu itu sih. ya. Iya. Gimana? Apa kayak pasti berdasarkan resource juga sih. Ini resource di bisnis kita sesuai nggak sih sama desain ini? Jadi kemungkinan kalau misal sama ya karena kebutuhan bisnisnya sama, terus sama target usernya kemungkinan sama, ya nggak ada salahnya sih menurutku. Kalau misalkan bahas tentang identitas kan nggak selalu harus dari tampilan ya, meskipun yang dilihat dari tampilan, tapi bisa jadi dari UX. UX-nya tuh bisa jadi feel itu menurutku kayak suatu aset loh dari suatu produk. Walaupun contohnya kayak Amazon deh. Amazon apa yang lain ya aku lupa. Dia webnya kacau banget loh UI-nya. Tapi UX-nya dia orang mau nggak mau pakai. Jadi kayak feel-nya itu udah ke invest di dia gitu loh. Identitasnya bisa jadi cuman feel. Gimana? Sebenarnya emang iya sih. Kalau itu udah kayak super power aja sih. Jadi kayak orang tuh udah nggak peduli soal tampil. Kadang iya nggak sih? Kadang tuh kalau emang bisa jadi dia jadi pemenang untuk di suatu bisnis, dia nggak terlalu peduli sama UI-nya. Oke, iya, Make it simple, iya nggak sih? Jadi kayak mereka udah tahu goalsnya user tuh apaan, yang mereka mau tunjukin itu apaan, kayak gitu. Iya nggak sih? Nggak tahu. Ini pandangan aku ya, nggak tahu. Istilahnya nggak usah overkill lah. Kalau misalkan pakai yang simple bisa. Kalau selama aku sih, itu, kenapa? Gimana? Kalau aku kemarin belajarnya itu gini sih, kita deliver produk itu kalau misalkan UI bagus, UX-nya jelek, jangan kayak gitu. Tapi kalau bisa UX-nya bagus tapi UI-nya jelek, nggak apa-apa gitu, lebih bagus daripada UI-nya bagus, UX-nya jelek gitu. Tapi kalau bisa UX-nya bagus, UI-nya so-so. Minimal. Nah, ini menarik nih. Kan ada anak UX, anak UI. Tengah-tengah lah, nggak apa-apa gitu. Nah, terus kan UX selalu ngedesain duluan kan, kayak experience dan sebagainya. Terus habis itu baru ketaruh ke anak UI.
Pernah nggak sih dari UI protes ke UX kayak disuruh revisi? Kayak nggak Gimana? sesuai nih atau gimana? Dari siapa nih? UI atau UI? Dua-duanya. Kamu dulu ya? Kalau aku pernah sih, tapi bukan dari Gimana? UX, bukan dari UX-nya. Ya kebetulan Dari? project gue aku yang ngerangkap sebagai UX ya. Masa aku ngerevisi aku sendiri? Revisi dari itu sih, dari klien sih kadang malah. Oh, Nah, kalau dari UX belum pernah aku, soalnya selama ini kerja itu sih. Mungkin dari Faisal sih. Gimana Sal? Pernah. Gimana? Selama pengalaman aku pernah sih. Jadi kan aku bikin nih, aku deliver nih, flow-nya kayak gini, kontennya ini, udah aku kasihin ke UI, udah. Terus habis itu UI ngajak ngomong aku, Sal, kayaknya kalau kayak dikasih ini lebih bagus ya Sal. Terus misalkan kalau misalkan ini dihapus lebih gini ini Sal, gitu, dikasih tahu gitu kan, pasti dia juga punya alasan listening sendiri. Terus dari aku pasti aku ada alasan juga kan kenapa aku taruh situ. Misalkan kalau misalkan dihapus nggak mempengaruhi UX experience, nggak apa-apa, oke, mungkin pengaruhnya kecil. Kalau misalkan menurut aku itu kenapa aku taruh situ dan itu menurut aku penting, pasti aku ini defense, kasih pendapat lagi. Jadi nggak cuma apa ya, nggak cuma sekedar langsung UI ngasih masukan langsung diterima, enggak, tapi kita ngobrol lah, saling kasih pandangan gitu sih. Nggak apa-apa sebenarnya kalau UI kasih masukan atau gimana, nggak apa-apa, karena kan ini produknya buat produk bareng-bareng, bukan, dan itu buat tujuannya buat kenyamanan user, bukan karena individual sendiri gitu kan. Jadi harus saling ego tetap di inilah, buat user, tujuan kita user goals gitu. User. Betul. Gitu. Setuju. Desainer itu ibaratkan pelayan gak sih? Kayak ya kita cuman sebagian, kayak desainer tuh tugasnya sebagian besar tuh mendengarkan menurutku. Iya, empathize ya. Iya, empathize. Mendengarkan keluhan. Memahami user. PM juga. Iya, PM juga sih. Iya, benar. PM juga. Tapi iya loh. Diserang dari mana-mana loh PM. Apa? Iya, dari teknis iya, dari bisnis iya. UX iya. No comment. Ya, punya ini sendiri lah. Emang kalau UI UX bete-nya kalau sama PM tuh bete-nya karena apa? Lo, Ai aja yang jawab tuh. Gimana? Nggak jadi. Aduh. Ntar saya diserang. Aku sebenarnya masih ada dikit bingung sih. Kalau misal kayak di produk yang dipecah emang benar-benar bisa, kayak misal di Faisal gitu ya. Kalau misalkan ada requirement, misalkan tadi kan contohnya baru bentrok 2 tuh, UI sama UX. Kalau yang kelas 3 dari tech juga, itu jalan tengahnya gimana? Yang ngambil decision siapa? Si PM. Tetap. Iya. Oke. Berarti kalau boleh tanya, kayak gitu decision-nya kenapa ya? Tergantung in case. Jadi kita dengar dulu engineer tuh protesnya karena apa, make sense nggak gitu. Biasanya kalau emang make sense kita coba olah lagi, nanya ke desainer. Biasanya kita nanya dulu ke engineer yang possible tuh yang kayak gimana gitu. Kalau misalnya mereka bilang mau dibikin buttonnya, experience-nya bisa kayak berubah sendiri bentuknya tiba-tiba dalam 5 detik gitu. Nah kalau dia bilang nggak bisa nih, nggak possible. Nah nggak possible-nya kenapa? Karena bisa dijelasin, sistemnya masih belum bisa memenuhi misalnya. Terus kita tanyain, nah yang possible tuh bentukannya kayak gimana, ada lagi nggak gitu. Nah ada option kayak gitu, baru kita bawa ke UI UX. Biasanya ke UX sih, kayak dari tech tuh bilang ini nggak bisa, soalnya kita masih belum ini nih, dan waktunya untuk ngedeliver tuh kurang. Nah menurut kalian dari pilihan kayak gini-gini ini ada alternatif yang lain nggak? Kalau misalnya ada kayak gini yang lebih bagus apa gitu, dielaborate lagi, terus diambil keputusannya, ya udah baru balik lagi ke tech kayak iya nih kita jadiin kayak gini-gini ya gitu. Sebenarnya bisa disimpulin tuh nggak? Kayak tech itu dapat privilege lebih buat misalkan nge-reject, kayak gitu nggak sih? Enggak juga. Kalau memang misalnya itu possible, terus dari PM yang merasa nggak make sense jawabannya, tetap
Dengan alasan emang itu penting sih, kayak Iya. mempengaruhi Ngaruhin bisnis gitu experience-nya ya? si user. Iya, Mm-mm. itu dia. Oke. Kenapa kita Nggak butuh bisa reason yes. ya? Betul. Kita betul butuh reason. Jadi meskipun si tech bilang susah gitu, susah Iya. apa gitu. Iya. Kalau mereka cuma Oke, bilang oke. kayak rumit nih gitu, Mm-mm. emang nggak possible. Oh ya udah, Ya udah. kan udah Bisa. diputusin kayak gitu. Iya. Jadi tergantung alasannya jadinya. Itu tim Gitu. tech sering protes kan biasanya, waduh desainnya susah. UI designer tinggal bikin enak, desain doang. Tapi yang penting kalau misalkan digituin, Kan ada meme-nya tuh. Iya. Programmer tinggal bergeser. UI designer mainin arrow atas bawah atas bawah. Iya. Ada. Harus ini sih. Betul. Kalau digituin biasanya balik lagi UX designer harus punya reason buat nguatin. Biasanya kan Betul. karena susah gitu kan. Wah, kita harus jelasin. Ini kalau nggak dikerjain experience user bakal berkurang, terus tidak sampai goals-nya bakal ini. Pasti developer bakal paham sih. Betul. Yang penting ada alasannya jelas sih, bukan cuma sekadar ini bagus gitu, harus ini Ya, gitu. harus. Itu pasti bentrok. Iya, pasti betul. Masalah sih. Gak boleh. Pasti masalah ya. Bakal rame kan. Tapi lucu ya, kan kalau kita ngomongin UI UX itu kan kayak soal hard skill gitu kan. Iya kan ya. Nah, soft skill itu perlu nggak sih kalau untuk hard skill kerja? Menurutku UX malah soft skill. Malah banyak kan ngobrol sama orang, Iya. Komunikasi, terus critical thinking, terus habis itu apa ya, lebih ke itu sih, creative thinking kan. Jadi lebih banyak ke arah ininya. Malah banyak ini sih, kayak harus komunikasi sama orang, ngobrol sama orang, dengerin juga, itu malah banyak. Karena si UX kan menurut aku ya, itu nggak cuma satu ilmu doang gitu kan. Menurut aku ada psikologi, terus ada bisnis juga, IT, terus itu filsafat juga bisa. Terus oke. Iya, karena filsafat menurutku malah ngajarin gimana caranya berpikir kan, reasoning, cari why, alasan itu kan. Jadi belajar filsafat tuh nggak ada gunanya juga di UX, karena kita di sana dituntut untuk nyari reason, dan itu berpengaruh banget menurut aku saat kita masuk ke UX. Jadi nggak cuma sekedar desain doang gitu, belajarnya desain doang. Wah, menurut aku belajar psikologi, bisnis, terus habis itu ilmu-ilmu lain yang berkaitan sama produknya, filsafat juga, sampai filsafat pun juga bisa masuk. Aku baru tahu, sumpah, aku baru tahu. Aku baru setelah ini. Nggak cuma UX desain sih, Sal. Desain secara general tuh kalau menurutku dia kan multidisiplin kan. Jadi ilmu apapun sebenarnya masuk ke desain. Bahkan nulis skripsi kan sebenarnya desain juga itu. Iya. Ya, desain kan bukan cuma gambar doang gitu kan. Selama ini kan desain gambar. Betul. Desain kan rancang kan. Rancang gimana kita dosen nanti bacanya biar enak gimana. Gimana pembacanya baca jurnal kita biar enak gimana. Ya gitulah. Itu strategi ya. Iya, strategi sih. Strategi. I see. Makanya banyak ini kan, kayak dari arsitektur ada yang masuk, karena mereka juga punya background desain, mungkin bisa masuk gitu. Karena desain itu sesuatu yang general dan bisa ilmunya pun luas gitu, nggak cuma satu ilmu doang gitu. Menarik sih. Menarik. Jadi, kan? IT Maaf. Tunggu, nah ini nih pertanyaannya nih. Nah tadi kan Ayu tuh bilang kalau misalnya dia itu ngedesain biasanya memikirkan possible nggak dari tag-nya. Sedangkan aku pernah baca kalau as a PM sebenarnya tuh kalau misalnya backgroundnya dari tag tuh kadang suka minusnya tuh gara-gara dia daya kreatifnya sempit. Bukan sempit ya, tapi lebih nggak luas gitu, karena dia udah memikirkan ini possible atau nggak dari tag-nya. Padahal kalau nggak desain itu kan sebenarnya kita sekreatif mungkin dulu kan, nggak explore kayak apa aja yang bisa kita buat, urusan bisa diimplement apa enggak itu nanti. Nah terus gimana dong ayo. Tanggapanku ya, tanggapanku sebenarnya ini kayak teori konspirasi yang ada alasan. Ada minus ada plusnya sih. Ini yang aku rasain sekarang sih. Jadi kan contohnya nih,
Jadi kalau misal UI designer tuh platform yang Hmm. paling sering dibuat show up kan Dribbble tuh. Hmm. Nah, Dribbble sendiri kalau misalkan tanya sama UI designer atau UX designer tuh pasti ada polemik tuh. UX designer rata-rata rata-rata first impression Dribbble itu kayak utopis. Kayak ini tuh sesuatu sekumpulan desain yang cuman idealisme aja gitu loh. Hmm. Nah, bagi UI designer itu ajang show off. Nah, aku yang ada background tech itu ngerasa kayak susah gitu kompetisi di Dribbble tuh. Pasti kelihatan ya udah gitulah. Soalnya itu tadi mikirin pasti di awal mikirin kayak constraint-nya kan. Ini Betul. bisa nggak sih kayak gini? Ini bisa nggak sih? Nah, tapi kalau menurutku plusnya setidaknya itu mangkas waktu buat kita coba-coba. Istilahnya gini, kalau misalkan kita coba nih, buttonnya kayak gini, animasinya kayak gini. Nanti ternyata waktu udah mau deliver ke itu, misalkan ke tim dev, oh nggak bisa ini, revisi lagi. Jadi kayak buang-buang waktu itu. Tapi minusnya itu kayak kreatifnya bukan menurun sih menurutku, kayak dia ngelimit sendiri gitu loh. Betul. Kayak ngebatasin dia Betul. implementable nggak sih ini? Kira-kira bisa nggak itu tadi? Gimana? I see. Kayaknya emang Kalau cocoknya luas untuk ya. emang project Luas sih, ya. project base. Bener nggak? Iya. Kalau project base, kalau misalnya UI UX yang from IT itu diuntungin karena mereka kan cepat. Kalau produk gimana? Produk basicnya IT gitu maksudnya. Sebenarnya selama ini ketika kamu ngedesain, kamu selalu mempertimbangkan nggak sih ini possible atau enggak dari segi tech? Iya, tetap. Jadi untuk mempersingkat tetap. waktu kan, tetap karena nggak mungkin aku bikin yang luar biasa animasinya kayak gini. Pasti aku juga bikin ini aku bikin gini emang tujuannya buat user apa? Balik lagi goals user untuk apa sih? Kalau goalsnya user buat ini ya udah aku bikin how to biar dia sampai ke situ nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu rumit dan simpel mungkin, dan ya pokoknya sesuai dengan tujuan user lah, balik lagi gitu. Dan harus ada balik lagi alasannya gitu menurut aku. Jadi nggak bisa kita sekreatif mungkin tanpa alasan tuh, nggak, tetap itu sih possible harus di Bentar-bentar, aku mau nambahin. Apa? Kalau gini nih, jadi aku nambahin dikit ya. Tadi itu aku jawabnya sebagai posisi UI designer. Nggak secara desainer general. Kalau desainer general nggak ke limit constraint itu sih pastinya. Awalnya dia pasti mikir dulu. Soalnya kalau misalkan teknologi itu pasti bisa ngikutin sih. Cuman kita harus pikir prospeknya. Misalnya ini kalau menurut tech kayaknya susah sih, nggak bisa diimplement. Tapi kita lihat juga prospeknya gimana. Tapi kalau UI designer tuh nggak selalu harus estetik gitu, nggak selalu harus tampilan wow gitu, nggak. Tapi kalau misalkan desainer di sini lingkupnya desainer sebuah produk, itu kayaknya nggak ada batasan constraint itu sih. Desainer produk kayak gimana ya? Jadi kalau desainer di posisinya produk itu kayak dia lebih mikirin ide sih. Cuman karena kita udah ke bawah IT, udah belajar kayak kuliahnya, pasti ada kayak ke bawah gitu nggak sih, kayak kalau misalnya aku bikin ini kayak possible nggak ya? Jadi kita kayak ada yang pemikiran decisionnya dari kita aja gitu. Padahal harusnya kan kalau emang udah di bagian tim-timnya itu kan harusnya kalau memang sebagai UI UX designer ya udah berarti mikirin secara problem dari usernya apa, fokus sama desainnya apa, coba dulu gambarin kayak gimana, urusan bisa diimplement apa enggak itu nanti, ya nggak sih? Cuman kayak plus minusnya ya nggak terlalu berlebihan juga sih jadinya UI UX-nya kayak yang bikin yang gitu, karena dia nggak tahu possible atau enggak yang sampai kayak gitu kan. Plus minus ya sebenarnya ya. Udah plus minus sih. Tapi itu sih kebanyakan ada yang kayak ngatasinya itu dia kayak bisain gitu idealisnya dia sama utopisnya dia, makanya ada banyak desainer tuh main Dribbble kan. Dribbble itu kayak sisi dia idealisnya gimana, nanti kalau waktu kerja dia realistis. Itu sih kayak alter ego lah, exploring lah ya. Exploring lah, kalau anak UI ada istilahnya exploring. Dia buat ngomongin idealismenya di situ. I see, wow. Tapi aku mau nanya sih. Apa?
Gimana? Nanya apa nambahin? Kalau aku Aku nanya sih, aku ini, nanya. aku nambahin dah. Ya, Kalau Iya. tambahin. kalau aku untungnya kita bisa kuliah di IT dari teman-teman yang lain yang mungkin nggak ambil itu tuh lebih ke arah pola pikir sih sebenarnya. Pola pikir IT itu Gimana? terstruktur kan, ngurut Hmm. gini. Jadi itu terbantu kita saat kita bikin flow itu ya ngurut gitu. Terus sampai detail-detail pun kita bikin gitu. Itu terbantu buat kita detailing sebuah flow itu dan kemungkinan-kemungkinan Hmm. terjadi. Nanti kalau di IT kan ngoding tuh kemungkinannya ntar bakal gini kita pikir kan sampai Yes. sedetail dan Iya. terstruktur gitu. Nah itu Agree. keuntungan kita kenapa IT kok nggak rugi, belajar IT ternyata masuknya UI UX nggak rugi tuh karena kita punya keunggulan itu. Dan mungkin kalau teman-teman yang di selain IT yang masuk product design itu kurang lah mungkin menurut aku ya, bukan nyalain mereka juga. Kalau menurut aku belajar IT kelebihannya itu. Jadi kadang ada yang bilang waduh percuma ini nggak sesuai sama jurusan padahal IT tapi Iya. Belum tentu bisa juga. itu, Nah, itu lebih ke pola pikirnya. Apa yang kita cari, apa yang kita ambil di kuliah itu lebih ke arah pola pikir. Ntar gimana cara kita implement ke kerjaan ya itu dari kita gitu. Gitu. Agree, setuju. Nggak rugi Kita gitu. ngerasain sih. Iya, iya. Betul. belajar di Apa IT nggak ada yang tadi rugi. Ai mau nanya? Ai nanya apaan? Sebagai PM nih, mau tanya, kalau menurutmu gimana nih? Kalau pribadi, ya tadi sebagai anak IT itu, kalau misalkan desainer di tim, biasanya gimana? Job Maksudnya desk-nya biasanya tuh, tuh gimana? jadi ini kayak tadi kan pertanyaannya, apakah itu job desk sebuah desainer itu ya udah kita di fokus usernya ada, usernya aja. Implementasi itu Oh, kita pinggirin dulu deh. Kalau di kamu gimana? Kalau menurut aku tuh, aku pernah baca. Jadi aku lupa Hmm. baca di mana. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita sebagai UI designer ya udah berarti fokus sekreatif mungkin gitu. Jadi ada Hmm. ranah-ranahnya sendiri. Jadi kalau misalnya UI UX terlalu mikirin possible atau enggak untuk Hmm. diimplement, itu salah karena yang tahu betul itu possible atau enggak tuh tag-nya gitu. Karena meskipun dia Hmm. backgroundnya IT, tapi kan di situ posisi dia sebagai UI UX designer kan, Iya, bener. tujuan goalsnya dia apa, ngali problemnya si user. Nah fokusnya di situ Hmm. karena jatah dia cuma di situ. Nah kayak gimana caranya dia ngebantu problem usernya, ya udah dengan ngerancang Iya. flow-nya, experience-nya, UI-nya kayak Hmm. gitu. Urusan itu possible atau Aduh, macet. nah dari UI UX bakalan Ah. apa namanya eh kasih ke PM, nih udah kelar Hmm. nih. Nah dari PM ini yang baru ngomongin ke tag. Nah baru tag ini yang baru nge-review kayak gitu. Jadi untuk kalau misalnya UI UX ngejudge duluan, oh ini kayaknya susah deh, aku nggak jadi deh untuk bikin desainnya, salah sih kalau menurut Hmm. aku. Karena Hmm. emang tugasnya kalian kan ranahnya untuk ngedesain dulu kan. Mana tahu sih Iya. tag oke-oke aja, who knows Hmm. gitu. Menurut kalian Iya, gimana? oke. Hmm. Iya, Iya. benar Aku sekali. nggak tahu Gimana? ya. Ini maksudnya aku Iya, bangun kayak gini kira-kira. Jadi tuh apa? kalian pada main Twitter ya sih? Main Iya kan? Maksudnya Twitter dibuat pakai apa? Maksudnya kalian pakai Twitter itu buat apa? ngestalk. Buat mencari Nggak untuk ngeliat trending gitu. Oh, iya, iya. Kenapa Nah, informasi. mungkin emangnya? enggak ya. Ini aku cerita dikit sih. Agak sedikit Ah, kesel sih. Kenapa kok aku pemikirannya kayak gitu tadi? Nah, jadi tuh aku akhir-akhir ini udah ada 6 bulanan kalau nggak salah. Aku ngerombak followingku itu buat fokus ke desain sama tag gitu. ah, ah. Nah, itu kayak ada shifting kayak gimana ya? Jadi semakin ke sini itu kayak desainer itu kayak harus bisa tadi itu loh, triangle shape designer. Jadi Ya. kayak Oh, menurutku itu emang kayak bekal gitu loh. Ya aku setuju sih tadi kayak ngelimitin kreativitas daya sih. daya kreatif, iya ya kreativitas. Tapi di sisi lain itu menurut beberapa orang yang aku selalu follow selama ini tuh itu bener-bener diperluin di bidang desain. Soalnya makin kesini tuh desain kayak eh, gimana ya harus versatil gitu loh. Semua lini tuh Ya. ada kayak ditimbang bisa nggak apa harus tahu minimal tahu lah tentang ini. Itu biar kita Betul. ada wawasan lah istilahnya ngerem itu loh.
Kalau terlalu kreatif kan juga ada problem lah nanti. Kemungkinan ada problem lah. Ya kalau aku itu Ini sih. plus minus sih sebenarnya. Iya plus minus Iya. makanya. Nggak bisa dijudge Tergantung juga. yang mana Iya. benar mana salah. Soalnya aku baca kayak gitu tuh karena aku bingung kalau misalnya ngobrolin soal PM ya nih ya. Iya. PM itu kan generalis. Iya sih. Dia UI, di tengah kan. UX, bisnis, tech gitu. Nah, Hmm. kayak gimana kerjanya gitu. Nah, Iya. kalau di posisinya PM, aku nggak berhak untuk ngatur UI itu kayak gimana gitu. Meskipun background aku misalnya UI UX karena emang itu kuasanya si UI UX gitu. Aku cuma bisa kasih feedback. Tapi feedbacknya itu pun bukan kayak decision yang tok kayak gitu. Enggak gitu. Kita lihat Oh lagi iya iya reasoningnya enggak kayak gitu. kayak gitu Setuju sih. setuju. Kalau itu setuju. Terus baru ke tech. Misalnya aku backgroundnya misalnya IT, misalnya aku jago banget nih ngoding gitu. Terus aku bilang ke technya kayak enggak pakai sistem yang ini lebih bagus nih ini nggak bisa karena yang tahu setuju kalau betul ini. struktur segala mana tuh mereka kayak gitu. Berawal dari situ sih makanya aku nanya gitu. Iya. Oke. Kalau itu aku tahu sih maksudnya ya emang kan kuncinya kita kan komunikasi kan kalau di tim. Betul. Nggak mungkin kan si UI designer ngasih, Dek, ini loh kamu nggak boleh pakai stack ini, kamu nggak boleh pakai apa teknologi ini kan nggak kayak gitu juga kan. Betul. Betul. Biasanya juga si tech juga kalau misalnya ngomongin tech sama UI UX ya, mereka juga kadang somehow tuh kritis juga untuk kayak nilai kayak warna segala macam, iya nggak sih? Iya bener. Ada beberapa yang kritis emang. Kayak itu emang dituntut gak sih? Kayak kebiasaan juga dia. Kalau kebiasaan kerja, ya gitu loh. Iya. Seru. Nah, Terus kan gimana? kita udah ngomongin soal case-nya gitu kan, nge-lag. Nge-lag. Kita udah ngomongin soal kayak internnya, ngomongin soal kayak overall gitu kan. Nah, terus sebelumnya tuh si Faisal pernah bahas sekilas kayak komunitas. Emang komunitas kayak apa sih yang kalian ikutin? Misalnya misalnya ada IG kah atau Medium kah atau baca buku kah? Apa tipsnya deh buat belajar UI UX? Belajar UI UX, Kalau aku belajarnya dari komunitas. Aku belajar dari komunitas. Awalnya aku belajar kan di Rayon kan. Tahu UI UX apa, itu secara general belajarnya di Rayon. Terus habis itu aku jadi cerita ini. Terus habis itu gak apa-apa, siapa tahu adik-adiknya ada yang mau ikutan jejaknya. Soalnya kadang jujur aku juga bingung kan. Misalnya aku mau belajar UI UX, pasti aku kayak nanyain ke kalian dong kayak aku mau belajar misalnya soal riset, kira-kira yang bagus apaan, karena dari aku nggak tahu gitu. Nah, apa? Kalau aku ya itu dulu UI UX tuh kenalnya di Rayon, terus itu aku coba semester berapa, semester 3 atau 4 gitu. Itu aku jadi volunteer di Indux dulu namanya. Habis itu sekarang jadi IXDA kan namanya. Sekarang di IXDA ini baru kenal tahu perbedaan UI UX ya nggak dari kuliah tapi dari komunitas taunya. Kalau aku malah belajar yang kayak gini tuh kalau misalkan di kuliah ya belajar ngoding dan pola pikir ya anak IT gitulah. Kalau misalkan belajar sesuatu yang berdasarkan desain ya aku belajar dari komunitas. Jadi sekolahnya 2 gitu, sekolahnya di komunitas sama. Kalau aku gitu belajarnya. Jadi nggak batasin cuma di kuliah doang gitu belajarnya, tapi dari internet baca, dari mana aja dulu diterima gitu. Maksudnya belajar karena ini masih belajar kan, jadi nggak nolak buat belajar situ, nggak. Sampai sekarang pun belajar ya tetap belajar. Kadang sama orang lain saat ngobrol ini kan kita juga belajar juga gitu. Betul. Kalau aku jadi aku gitu. Gimana kalau Ai? Lebih jauh, gimana ya? Aku sama kayak Faisal sih, dari komunitas juga. Kita kebetulan satu komunitas loh. Lupa saya. Dasar. Cuma tergantung sih tapi. Iya. Atau Ai bilang tadi ada kayak nge-follow Gini. apa akun-akunnya? Tergantung mau belajarnya gimana sih scope-nya. Maksudnya belajar dalam term serius, kita mau masuk ke bidang ini atau sekedar tahu gitu loh. Kalau misalnya apa? Bener-bener terjun, maksudnya. Kalau pengen tahu doang, baca sih, research baca bisa. Nggak harus terjun ke komunitas sih.
baca, Oh. ya baca sama YouTube. YouTube banyak kok sekarang yang kayak bahas bahas apa sih namanya? Bahas UI sama UX. Tapi kebetulan aku dulu Contohnya. gara-gara channelnya siapa ya? Aduh, aku lupa channelnya. Oh, ya udah nanti aja ntar Ya, nanti di share, oke. ya, di, ya. di Terus deskripsi ya Oh ya, deskripsi nanti Bu. tulisannya di sini ya, Ah, di sini hmm. tolong editin ya. Di sini ya, di bawah. Tivo, tolong Po. Gimana Tapi Yi kalau tadi? misalkan pengen belajar cuma sekedar tahu, ya itu tadi. Nah, tapi kalau misalkan pengen terjun, kalau menurutku harus mentoring sih. Nah, Kenapa? mentoring tadi kan bisa di komunitas. Karena kayak itu tadi biar kita itu menghindari jalan-jalan yang salah gitu loh. Kalau ada mentor kan kita dikasih tahu kalau kamu kesini tuh nanti bakal gini, kalau kesini bakal gini. Terserah kamu, kalau nggak percaya coba aja sendiri. Tapi setidaknya itu kayak saving time gitu. Jadi kasih kayak feedback lah. ke depannya bisa cepat. Ya gitu sih kalau menurutku. Itu keuntungan ikut Mentoring komunitas ya. paling efektif. Keuntungan ikut komunitas itu sih menurutku. Jadi bisa kalau tahu mau- lebih awal. Kalau mau nambah wawasan kan biasanya paling umum medium kan ya. Iya. Medium tuh banyak. Nah, tapi sekarang aku ngerasa banyak dapat insight itu malah dari nge-follow desainer di Twitter. Coba deh follow para desainer. Nah, kebetulan aku follow itu pertama itu tahu kayak alumnus desainer Spotify. Itu satu, gara-gara follow itu timeline-ku sering muncul kan, kayak retweetan dia. Nah, retweetan dia sama like dia. Nah, ternyata itu kayak shifting mental model gitu loh di Indonesia. Atau nggak tahu ya ini circleku atau gimana. Kalau Twitter itu kayak tempat buat ya udah have fun gitu loh. Nah, tapi ternyata kalau di luar itu lebih ke ini tuh profesional form buat bersosial media gitu loh. Setuju. Dia tuh kayak sering share tips trik gimana, terus apa yang jadi poin-poin dia selama jadi desainer. Dia sering bagi insight di situ. Nah, di situ aku ngerasa iya. Terus akhirnya banyakin nge-follow kayak gitu sih. Jadi tahu. Kalau aku beda sih ini. Kenapa salah? Sekarang kalau Ayu mungkin lebih ke ini ya, tips and trick. Lebih ke arah ini ya, follow ini ya. Iya, kayak referensi. Kalau aku lebih sekarang ini belajarnya lebih ke arah apa ya? Ke arah yang lebih jauh lagi gitu, maksudnya desain itu apa sih? Jadi cari desain itu apa? Ternyata dari situ aku tahu tuh, desain itu ya hubungannya sama orang. Iya, hubungannya sama orang. Berarti kalau hubungannya sama orang berarti kita belajarnya apa? Psikologi. Ya udah aku bacanya buku-buku psikologi. Terus itu kayak ya reasoning tadi, desain itu butuh reasoning. Berarti aku belajarnya aku filsafat gitu, malah bukan bagaimana cara ininya, tapi lebih ke cara pola pikir sih. Sekarang belajarnya dia lebih ke luas banget gitu. Ntar desain itu desain hubungannya sama bisnis. Berarti aku belajarnya ke bisnis gitu. Ini lebih ke arah pola pikirnya yang ditata. Karena mungkin dulu belajarnya gini ya, salah belajar juga sih. Belajarnya bukan dari, ya belajarnya langsung, desain, langsung ngedesain, langsung ke ini. Bukan karena pola pikirnya di ini dulu, tapi langsung ke arah desain gitu. Karena dulu mungkin benar gitu. Betul, kayak basicnya ya. Reverse sekarang ini ya. Kalau aku gitu sih. Iya. Nah itu tadi kan sempat bilang kan, apa persyaratan? Apa sih kayak nggak, kalau mau jadi itu kualifikasinya apa aja? Itu kayak kalau kemarin sempat tanyain siapa VP desainnya Bukalapak. Nah, dia si merah. Nanti info sensor ya. Jadi itu dia bilang kalau ya desain itu dia lebih ke value sih, value fundamentalnya. Kayak tahu nggak sih fundamentalnya apa aja? Nah, fundamental tadi dari mana? Dari desain grafis. Yeah. Makanya kayak misalnya kalau dari desain grafis tuh cukup kuat sih menurutku. Malah ilmu-ilmu dasar ya. Iya, fundamentalnya. Didalamin lagi sebenarnya. Terus sama critical thinking. Nah, critical thinking kan sama sih kayak UX designer. I see. Luas ya, benar. Bingung aku sama. Enggak, jujur ya, kalau sebagai orang awam tuh aku taunya kayak UI UX tuh yang penting tuh kayak punya
punya bakat buat ngegambar kayak gitu, Ah, kayak iya. main-mainin tools ya masih awam banget kan. Ternyata nggak segila itu, kayak kalian harus juga berpikir bukan cuma sekadar buat jadi, tapi kalian harus mikirin kayak Iya. segi detailnya, aspek ini, aspek itu, ada alasannya dan lain sebagainya, data-data kayak gitu. Wow. Keren. Bahkan sampai baca buku-buku, terus Di baca balik layar artikel-artikel orang, ikut-ikut sama kayak PM ya. komunitas. Di balik layarnya tidak seperti yang kelihatan. Iya betul, tidak Makanya. seperti depan. Iya, prosesnya harus Betul. dilalui. Iya. Setuju. Wow. Anak depan. Apalagi ya? Rekomendasi bacaan dong. Apaan buku-buku yang kalian baca? Siapa tahu 1, 2, ada yang 3 mau baca. Apa? Iya. Oh, ada buku Pasti Sejuta bilang- Umat kalian. Apa? Iya, ada. Pasti ada Buku itu. Sejuta Umat. Sejuta Umat. Don't Make Me Think pasti. Oh, Dan yang yes, Itu kan I know. habis direkomendasiin sih di awal. Kenapa? juga. Baca itu dulu kayak- lah. Iya. Kalau kamu apa, San? Oh, ya udah. Kalau aku, Apa lagi? kamu itu doang gitu. Enggak. Aku kemarin baru nemu ini sih. Apa? Aduh. Aku nggak simpen. Belum sempat baca sih. Tahu cuma udah masuk reading list. Wis. Aku lihat baca. HCI-nya Apple tahun berapa ya? Pokoknya awal-awal itu Steve Jobs sama timnya dokumentasiin awal-awal gimana sih human computer interaction itu dulu gimana. Nah, itu aku tahu dari rekomendasi itu sih, dari Twitter itu terus akhirnya iya. Ternyata sampai sekarang masih relevan. Setelah beberapa puluh tahun masih relevan. Dan itu karena dia eksekusinya benar-benar bagus sih. Jadi kayak dokumentasi sampai sekarang masih dipakai referensi buat UI designer sama UXD sih. Keren. Nah, ini nih yang banyak yang nggak tahu nih. Ayo. Wow. Bacanya jangan baca ini doang. Baca Twitter. Line Today. Baca buku juga penting sih. Wow. I see, berarti luas banget ya, woy. Iya, Cuma banyak banget. sekedar kayak niat mau jadi UI UX, terus dalam sekejap tara jadilah Tidak. by proses ya. Ya, tidak semudah itu. Hanya terlihat di depan doang, ujung doang tuh. Iya. Wow. Ini Ini udah baca 1,5 jam ya. Apa? Kalau misalkan dari aku mungkin kalau misalkan buku ini desain ya itu kayak desain Don't Make Me Think, terus habis itu the Paradox of Choice, terus habis itu ada lagi The Design of Everyday Things gitu kayak gitu sih. Itu kan lebih ke pola pikir desain kan. Kalau kita misalkan dari IT tuh pola pikirnya udah IT terstruktur, kalau pola pikir desain beda lagi gitu. Jadi kita harus ini, kalau misalkan mau baca-baca buku-buku yang lain juga bisa sih, kayak buku-buku psikologi manusia maksudnya. Ini juga bisa. Filsafat tuh juga penting tuh. Wow. Ntar aku kasih berat tapi gak apa-apa dah buat belajar kan. Gak apa-apa, mau. Ih, seru banget, sumpah, seru banget. Jadi, iya sih benar-benar. Sebenarnya overall buku yang kalian rekomendasi pun aku juga dapat reading listnya tuh rekomendasi itu juga. Karena emang aku harus juga tahu kan basic kayak fundamental UI UX itu apaan. Don't Make Me Think. Yang kalian yang bilang yang the design everyday blah itu yang gambar peci pot peci apa iya kan? Buku kuning. Iya. Buku kuning. Kuning ada peci. Itu bukan peci apa ya? Itu Poci. Teko kan. gitu. Iya. Itu kitabnya. Kitab awal sih. Iya. Wow. Oke, nice. Apa lagi ya? Iya. Pesan-pesan buat anak IT yang pengen ke UI UX. Apa ya? Apa salah? Jangan merasa tersesat atau salah arah karena emang dari mana aja sebenarnya backgroundnya bisa kan ke desainer nggak sih? Iya. Itu sih. Jangan terjebak paradigma IT itu harus ke tech. Padahal dunia teknologi pun luas. Produk sih. Iya luas. Produk itu sekarang lebih luas. Dari siapapun bisa masuk. Iya. Jangan merasa terjebak. Jadikan background kamu itu
jadi kekuatan ya itu. Yoi, 2020. Iya. Faisal gimana? Kalau dari aku jangan merasa sia-sia belajar di IT sih. Menurut aku ya itu bekal kita buat tahu ke depannya IT itu gimana. Pasti ada kayak keuntungan lah, kita tahu IT, kita bisa tahu perkembangan IT kira-kira ke depan gimana. Pasti, dan dunia desain itu bukan cuma aplikasi doang gitu. Desain itu karena kita delivernya experience, dan experience itu bakalan, menurut aku ya yang pernah aku baca itu, experience bakalan ngedeliver connection, community, sama commerce. Jadi desain itu bakal luas banget dan nggak cuma aplikasi doang. Dan dunia desain menurut aku masih luas banget sih. Kayak sehari-hari pasti kita ketemu sama desain, dan ntar Pasti, cuma di kita dunia nggak ngerasa gitu. Iya. di dunia Ada IT sih enggak ya, dia perkembangannya Don't Make Meeting itu kan, atau sama di design of everything tuh, tiap benda itu pasti ada desainnya, cuman kita nggak sengaja gitu. Kita tanpa sadar tuh pasti ngedesain, bikin sesuatu pasti ngedesain. Tapi sampai kalau dulu istilahnya ergonomi gak sih? Ergonomis. Iya, ergonomis. Iya. Mas sekarang dari istilahnya desain. Ya, cuman itu sih. Sebenarnya dari dulu udah ada. Dan cuman ini kayak sih IT kan jauh banget kan, bakal mungkin ada AR, VR, voice, dan perkembangan lainnya. Ya jangan belajar desain secara UX aplikasi doang, tapi lebih ke auto experience, building an experience to users. I see, benar. Gitu. Jangan ngelimit. Ya. Wah, keren. Oh, kayak cuman wah. Karena emang luas banget ya. Oke. Kayaknya udah 1,5 jam. Udah cukup. Kita ngobrol bareng. Waduh. Ntar bakal ada session selanjutnya. Thank you banget buat Faisal, thank you banget buat Ai, udah ngasih banget insight. Bahkan aku di sini belajar juga kan, kayak sebenarnya apa aja sih yang harus dipelajarin lagi. Soalnya kalau UI UX, kalau ngobrolin soal UI UX, semua orang tuh bisa aja belajar itu, karena emang bener kata Faisal, bener kata Ai, itu tuh bisa diimplement buat apa aja gitu, buat kita sehari-hari gitu. Nggak cuman Toto harus jadi UI UX designer dulu baru belajar itu gitu, enggak gitu kan. Dan itu juga digapainya juga dengan usaha keras gitu, nggak cuman sekedar kayak modal mau doang terus besoknya tiba-tiba bim salabim jadi UI UX designer gitu, enggak. Kita harus belajar buku, komunitas, harus dapat feedback orang juga kayak gitu. Oke lah, sekian dari kita. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah sih. Ntar chat aja ya kalau mau tanya. Iya. Oh, siap. Ntar aku taruh di description box kayak LinkedIn-nya mereka. Kalau memang kalian mau reach out mereka langsung, bisa kayak send message ke mereka gitu. Oke, thank you ya semuanya. Dadah. Thank you. Makasih. Ini gimana deh? Ini live lah.